misalnya salah satu pasanya hilang, misalnya pasa R-nya hilang, maka yang akan terjadi adalah balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk komponen yang digunakan ya. Di sini saya menggunakan MCB 1 pas ya, sebanyak 3 buah, tetapi teman-teman di rumah untuk pengaplikasian secara real di lapangan menggunakan MCB 3 pas langsung ya. Di sini saya menggunakan MCB 1 pas sebanyak 3 buah untuk mensimulasikan atau mempraktekkan kepada teman-teman bagaimana nanti apabila salah satu pasa di sini hilang mengakibatkan nanti sirine ini berbunyi. Oke, selanjutnya teman-teman kita menggunakan relay ya. Di sini saya menggunakan relay MY2N teman-teman, beserta soketnya teman-teman sebanyak masing-masing 3 buah ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya menggunakan motor sirine ya, 12 volt DC teman-teman. Dan di sini ada baterai di belakangnya teman-teman yang saya gunakan untuk mensuplai power untuk sirine yang kita gunakan ini teman-teman. Untuk catatan teman-teman, di sini teman-teman bisa menggunakan motor sirine 220 volt, tetapi sumbernya nanti teman-teman harus menggunakan UPS ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan baterai 12 volt, maka motor sirinenya harus mempunyai tegangan operasional 12 volt, yang tentunya harus tegangan DC ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rangkaian kabelnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang pertama ya, kita lihat ini adalah keluaran masing-masing dari pasa RST. Jadi yang kuning R, S, kemudian T teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke rangkaiannya. Jadi dari MCB pasa R kita masukkan ke coil relay 1 ya, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya untuk pasa S ya, untuk kabel yang berwarna coklat kita masukkan ke COM relay 1 teman-teman. Kemudian dari NO-nya kita masukkan ke, bisa teman-teman lihat ya, kita masukkan ke coil relay 2 ya, bisa teman-teman lihat. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke pasa yang terakhir yaitu pasa T. Kita masukkan ke COM relay 2, kemudian kita keluarkan NO-nya ke coil relay 3 ya, bisa teman-teman lihat. Teman-teman, itu untuk kabel pasanya sudah selesai tadi, yang berwarna kuning, coklat dan juga merah teman-teman. Untuk supply netralnya teman-teman, di sini kita menggunakan kabel yang berwarna biru ya. Jadi kabel yang berwarna biru di sini atau netral di sini. Jadi kita masukkan ke coil relay 1, kemudian kita jumper ke coil relay 2 dan kemudian ke relay 3 teman-teman. Jadi untuk netralnya sendiri kita menggunakan netral standby ya. Di sini kita hanya memainkan pasa teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sambungkan dulu ya supply dari aki teman-teman, nanti untuk di standby-kan ke kontak COM dari relay 3 ya teman-teman. Oke, untuk kabel minusnya sudah tersambung yang berwarna hitam ya. Kemudian kita sambungkan ini kabel yang plus ya, yaitu ke yang berwarna merah teman-teman. Ini kalau kita colokkan maka dia akan langsung hidup ya teman-teman. Kenapa hidup? Karena di sini relay 3-nya dia berada dalam keadaan mati ya. Jadi kontak NC-nya nyambung teman-teman. Kita coba maka dia akan langsung hidup ya. Oke teman-teman, dia hidup. Oleh karena itu kita harus menghidupkan rangkaian ini terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sekarang powernya sudah saya nyalakan ya, atau sudah saya masukkan ke dalam rangkaian. Makanya sekarang relaynya lampunya nyala ya teman-teman, menandakan bahwa ketiga relay ini berada dalam keadaan standby sekarang ya, bisa teman-teman lihat. Baru kita masukkan teman-teman power dari aki, yaitu kutub positifnya ya. Oke teman-teman, sudah standby ya. Oke, kita simulasikan misalnya di sini bagaimana kalau seandainya PLN off atau mati ya. Oke teman-teman, bisa lihat tadi ketika PLN misalnya mati, 3 pasnya misalnya hilang, maka motor sirine akan berbunyi. Nah selain itu, rangkaian ini juga bisa digunakan sebagai alarm kehilangan fasa ya. Misalnya salah satu pasanya hilang, misalnya pasa R-nya hilang, maka yang akan terjadi adalah
Oke, dia alarm ya teman-teman. Begitu juga misalnya dengan pasa yang lain hilang ya, misalnya pasa S. Dan juga misalnya yang terakhir yang hilang adalah pasa T. Oke teman-teman ya, jadi motor sirine akan berbunyi apabila dia kehilangan salah satu pasanya, 2 pasa atau 3 pasa. Sekarang kita masuk ke wiring diagramnya ya. Oke teman-teman, beginilah kira-kira wiring diagram dari rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita mulai dari sini teman-teman. Jadi pasa R, S, dan T dari bus barnya kita masukkan ke MCB 3 pas ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian pasa R dari MCB 3 pas ini kita masukkan ke coil relay 1 ya teman-teman. Sama juga dari pasa S, tetapi pasa S kita masukkan dulu ke NO relay 1, baru kita masukkan ke coil relay 2 ya teman-teman. Begitu juga dengan pasa T teman-teman, keluaran dari MCB-nya kita masukkan ke kontak NO relay 2 dan kita akhirkan ke coil relay 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, sedangkan untuk netralnya netral standby ya, yaitu masing-masing kita masukkan atau kita jumper ke coil relay 1, relay 2 dan relay 3. Oke teman-teman, ini untuk rangkaian kontrolnya sudah selesai teman-teman. Tinggal di sini adalah rangkaian dari motor sirinenya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan supply dari aki atau baterai, maka saya buat di sini kutub positif dan kutub negatif ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan UPS juga bisa ya. Oke teman-teman, untuk power dari kutub positif baterai kita masukkan ke kontak NC relay 3 ya. Setelah itu baru kita masukkan ke motor sirine teman-teman. Begitu juga dengan kutub negatifnya kita masukkan ke NC relay 3 terlebih dahulu, baru kita masukkan ke motor sirine. Oke teman-teman, untuk cara kerjanya adalah misalnya apabila power R, S, dan T ini hilang misalnya teman-teman karena mati lampu ya, maka relay 1, relay 2, dan relay 3 akan mati ya. Karena relay 3 di sini mati, maka kontak NC di sini akan tertutup seperti ini ya. Gara-gara kontaknya tertutup seperti ini, maka motor sirine akan mendapatkan power positif dan negatif dari aki, dan motor sirine ini kemudian akan menyala ya teman-teman. Apabila nanti listrik kemudian hidup kembali, maka motor sirine di sini dia akan mati ya, karena kontak NC berubah menjadi kontak NO teman-teman. Begitu juga misalnya apabila salah satu ada power yang hilang R, S, dan T, maka kemudian relay 3 ini tidak akan hidup ya. Karena relay 3 di sini tidak hidup, maka di sini kontak NC relay 3 akan tertutup dan mengakibatkan power positif dan negatif dari aki mengalir ke motor sirine teman-teman, yang mengakibatkan motor sirine di sini berbunyi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, dan sebagainya untuk channel ini, harap dicantumkan saja di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.